Baiklah, berdirinya kami di sini yaitu membuat video pembelajaran mengenai yang pertama silabusi, yang kedua RPP, yang ketiga LKPD, yang keempat model pembelajaran, yang kelima metode, dan yang keenam penilaian. Baiklah, sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rodo Sitanggang, NPM 2409102228. Dengan saya Septriana Sitomorang dengan NPM 2409102223. Perkenalkan, nama saya Santa Clara Butarigan dengan NPM 2409102225. Perkenalkan, nama saya Miranda Siombing, NPM 2409102227. Baik, perkenalkan nama saya Indra Lubis dengan NPM 2409102224. Berikut adalah penjelasan mengenai silabus dalam konteks pembelajaran. Pengertian silabus. Silabus adalah dokumen yang merinci rencana pembelajaran suatu mata pelajaran. Dokumen ini mencakup yang pertama itu tujuan, yang kedua materi, yang ketiga metode pengajaran, dan yang keempat itu yaitu penilaian yang akan dilakukan selama proses belajar mengajar. Silabus memiliki fungsi. Yang pertama yaitu panduan pengajaran, menjadi acuan bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Yang kedua itu keteraturan, membantu menjaga konsistensi dalam pengajaran, memastikan semua topik yang diperlukan diajarkan. Yang ketiga itu transparansi, memberikan informasi kepada siswa dan orang tua mengenai apa yang akan dipelajari dalam bagaimana proses penilaiannya. Yang keempat itu evaluasi, menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran dan hasil yang dicapai oleh siswa. Silabus memiliki tujuan, yaitu tujuannya ada 4. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi kompetensi yang ingin dicapai siswa di akhir pembelajaran. Yang kedua itu menyusun materi pembelajaran, memastikan materi yang diajarkan relevan dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga yaitu menyediakan struktur, memberikan kerangka kerja yang jelas dalam menyampaikan materi sehingga proses belajar lebih terarah. Yang keempat yaitu memfasilitasi penilaian, memudahkan guru dalam merancang penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah RPP atau Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran. Adalah suatu rancangan yang disusun oleh guru untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas. RPP merupakan bagian dari perancangan pembelajaran yang lebih luas dan bertujuan untuk membantu guru dalam mengorganisir dan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif. Adapun tujuan RPP yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, membantu guru dalam mencerna proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang keempat, membantu guru dalam meningkatkan hasil belajar. Yang kelima, meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola kelas. Adapun fungsi-fungsi RPP seperti berikut. Yang pertama, membantu guru dalam merancang proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, membantu guru dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa. Yang keempat, membantu guru dalam memelihara strategi dalam metode pembelajaran. Dan yang kelima, membantu guru dalam menilai hasil pembelajaran. Yang keenam, meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja peserta didik atau disebut LKPD. Pengertian LKPD adalah bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Dan yang kedua, tujuan utama pembelajaran menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik adalah untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi oleh peserta didik, serta mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka secara aktif. Yang ketiga, fungsi lembar kerja peserta didik atau LKPD adalah sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik memahami materi
mengaktifkan mereka dalam memproses pembelajaran dan membantu mereka berlatih serta mengembangkan kemampuan prosesnya. Model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual atau pola yang digunakan dalam merancang pembelajaran di kelas. Nah, dalam metode ini yang dimana metode, produser, strategi dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan model pembelajaran yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa memahami materi dengan baik. Setiap model dirancang sesuai dengan karakteristik siswa masing-masing. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan siswa menyeluruh, baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dan yang keempat, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Fungsi model pembelajaran. 1. Sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran, di mana memberikan arahan kepada guru dalam menyusun kegiatan belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, mengorganisasikan materi dan aktivitas belajar, di mana membantu guru dalam menyusun materi, strategi, dan waktu pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, baik model yang tepat. Yang keempat, membantu guru memilih metode dan media pembelajaran. Model pembelajaran meliputi memberikan gambaran metode yang paling cocok. Yang kelima adalah metode. Metode dalam pembelajaran adalah cara atau pendekatan sistematis yang digunakan oleh guru atau pendidik untuk menyampaikan materi kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, metode ini mencakup strategi, langkah-langkah, dan teknik-teknik yang digunakan selama proses belajar mengajar dan dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan dari penggunaan metode pembelajaran adalah untuk membantu proses belajar mengajar menjadi lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, fungsi dari metode pembelajaran adalah sebagai alat atau sarana untuk membantu guru dan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Nah, berikut ini adalah fungsi utamanya. Yang pertama itu sebagai alat bantu pengajar. Yang kedua, mengarahkan proses belajar mengajar. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisien pembelajaran. Dan yang keempat, meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kelima, menyesuaikan proses pembelajaran dengan karakteristik siswa. Dan yang keenam, mendorong pengembangan dan kemampuan berpikir kritis siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi penilaian, tujuan penilaian, dan contoh penilaian. Yang pertama, fungsi penilaian. Penilaian memiliki beberapa fungsi utama. Fungsi diagnostik, yaitu mengetahui kelemahan dan kekuatan peserta didik. Fungsi formatif, yaitu memberikan umpan balik selama proses belajar untuk memperbaiki pembelajaran. Fungsi sumatif, menentukan keberhasilan belajar pada akhir periode pembelajaran, misalnya akhir semester. Fungsi selektif, menyaring atau memilih siswa untuk ke jenjang atau program tertentu. Fungsi penempatan, yaitu menentukan posisi atau kelas yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang kedua, tujuan penilaian. Tujuan penilaian dalam konteks pendidikan adalah mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, memulai efektivitas metode dan media pembelajaran, menjadi dasar dalam memberikan nilai atau rapor, meningkatkan mutu pembelajaran dan hasil belajar, menyusun laporan perkembangan peserta didik kepada orang tua. Yang ketiga, contoh penilaian. Berikut beberapa contoh penilaian. Tes tertulis, yaitu soal pilihan ganda, uraian, isian singkat. Penilaian kinerja, misalnya praktik laboratorium, presentasi, membuat proyek. Penilaian portofolio, kumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan belajar. Penilaian diri dan antar teman. Siswa menilai dirinya sendiri atau teman sejawat. Penilaian proyek, penilaian terhadap suatu tugas jangka panjang yang mencakup riset atau eksperimen atau produk kreatif. Baiklah teman-teman, sekianlah hasil dari video pembelajaran kami. Terima kasih. Bye-bye.